Halo Budum, selamat datang kembali di Kabrowsing. Dan wah, akhirnya gue Kabrowsing lagi dengan beberapa alasan. Karena ya jelas lah, kalau Liga udah berjalan, apalagi MPL Indonesia ya kan, itu udah bisa dipastikan yang namanya berita tuh nggak sebanyak sebelum masuk ke Liga atau masuk ke season gitu loh. Tapi gue pun akan menyelipkan beberapa informasi ya kan, salah satunya mungkin yang sedang berjalan di Brazil, South sama North Latin Amerika. Gak cuma itu, ada juga beberapa announcement dari salah satu tim MDL Philippines. Dan juga ada turnamen yang nanti akan berjalan, yang kalau gue lihat kemungkinan besar bakal bareng sama entah MPL atau bahkan setelahnya MPL. Kalau begitu kita langsung masuk ke browsingannya, let's go. Oke, kita bakal mulai dari seperti biasa ya, memberikan tanggal dan juga kapan gue bikin video ini. Jadi video ini gue take per tanggal 20 Juli 2023 jam 18.32. Dan kalau misalkan ada informasi setelah video ini rilis, sudah bisa dipastikan info tersebut, announcement tersebut akan ada di video selanjutnya. Jadi ya yang sekarang kita fokus yang sekarang aja dari data yang sudah gue collect dari beberapa sosial media atau bahkan mungkin website-website terpercaya. Dan gue bakal mulai karena ini hari Kamis dan mungkin teman-teman expect-nya kayak, wah ini tuh tanggalnya MPL gitu loh. Ini tuh hari pertama untuk minggu keduanya MPL. Tapi teman-teman mungkin harus mengurungkan niat kalian karena memang kebetulan MPL itu akan kembali minggu depan. Bang, kenapa MPL tiba-tiba nggak ada? Kenapa MPL tiba-tiba libur? Sebenarnya gue juga udah pernah posting foto ini karena memang kayaknya cuma sedikit deh teman-teman yang notice ya kan untuk schedule ini di beberapa sosial media para media-media esports. Contohnya yang ada foto ini tuh kayak Revival, Esports ID, terus One Esports. Kayaknya rata-rata media partner in esportsnya MPL itu mengumumkan hal ini. Makanya gue sangat menyayangkan kalau buat teman-teman yang mungkin gak notice gitu loh, kalau sebenarnya MPL tuh ada liburnya. Dan liburnya tuh gak cuma satu kali, tapi 2 kali teman-teman. Teman-teman bisa lihat dari week yang pertama. Week pertama ini tanggal 13 sampai 16 Juli. Nah lanjut week kedua sampai week kelima itu tanggal 27 Juli sampai 20 Agustus. Jadi ya teman-teman, setelah tanggal 20 Agustus nih, coba kita buka tanggalan ya biar lebih clear gitu loh teman-teman ya. Setelah tanggal 20 Agustus ya kan, harusnya mulai lagi MPL kan tanggal 24 ya kan. Nah, kebetulan tanggal 24 dan tanggal 31 yang seharusnya jadi minggu ke-6 dan minggu ke-7 dari MPL Indonesia itu bakal ada IESF. Jadi bakalan full libur dan liburnya tuh 2 minggu teman-teman. Dan MPL tuh bakal ada lagi di tanggal 7 September sampai 24 September ya kan, yang menandakan bahwa memang MPL itu liburnya nggak cuma 1 kali tapi 2 kali. Dan teman-teman bisa mungkin screenshot dulu nih ya kan tanggal-tanggalnya. Kali aja nanti teman-teman lupa gitu loh kalau sebenarnya MPL tuh nggak cuma libur sekali ya kan gara-gara ISL, tapi ada juga karena IESF gitu loh. Jadi memang ini yang gue suka dari MPL ya, ketika ada beberapa event major yang terbilang besar, skalanya internasional kayak ESL, ISF, itu mereka libur dulu gitu loh teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya kan, per week 5 ya kan, per week 5 jelas banget setelah tanggal 20 Agustus 2023, week 6 tuh bakal dimulai 7 September. Jadi emang liburnya agak lama. Dan teman-teman kalau misalkan bingung ya kan mau cari informasinya di mana, di website MPL udah ada, cari aja MPL Indonesia season 12. Itu di Google sekali aja kalian klik langsung muncul seperti ini, atau bahkan di Wikipedia juga ada. Atau ya di Kabrowsing nungguin gua jelasin, gua dikte satu-satu. Tapi ya inilah dia pertandingan yang nanti akan dihadirkan di minggu yang kedua. Teman-teman bisa screenshot, bisa catat ya kan. Ini pertandingannya banyak sih kebetulan. Dan memang akan dimulai dari hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Begitu terus setiap ada week MPL. Oh iya, minggu kedua harusnya Diren udah bisa main di RRQ by the way. Selanjutnya adalah update dari ESL Snapdragon Pro Series ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini standings akhirnya ya kan. Yang dimana dari 12 tim hanya akan ada 6 tim yang melaju ke babak playoff. Dan dari masing-masing grup, dari 6 tim itu hanya akan diambil 3 tim saja. Untuk ketentuannya teman-teman mungkin bingung karena melihat dari grup A, RSG Philippines sama Eko ini, dia kan poinnya sama, win-lose-nya sama. AP Brand sama Onyx juga kebetulan poinnya sama, win-lose-nya sama. Terus kenapa ada perbedaan antara 2 tim ini sehingga mereka tuh ada di urutan pertama dan urutan kedua, sehingga ada yang diuntungkan dan ada yang harus bertanding terlebih dahulu dengan menggunakan sistem double elimination atau upper bracket lower bracket. Jadi gini teman-teman, kesimpulannya yang gue lihat adalah karena head to head atau hasil dari pertandingan mereka ketika bertemu.
Simpelnya, RSG Philippines menang lawan Eko. Jadi makanya mereka ada di puncak klasmen. AP Brand sama Onyx juga begitu. Karena Onyx itu dikalahin sama AP Brand, makanya AP Brand yang bakal ada di atas dari grup B. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin menyaksikan grand finalnya, itu akan ada di Istora Senayan teman-teman. Per tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 kalian bisa menyaksikan pertandingan ESL Snapdragon Pro Series ini, yang tentunya mereka tanding offline. Dan untuk jadwalnya ini bakal gue tunjukin. Nah, ini gue lansir langsung dari video ESL-nya teman-teman ya. Jadi ini dia schedule-nya. Tuh, match 1 bakal dimulai dari Onyx versus Yudu Red Giant. Terus ada Eko Bigeron Alpha, RSG Philippines, AP Brand itu yang bakal ada di upper bracket. Jadi nungguin siapa yang menang terlebih dahulu. Dan kalau dilansir dari bracket yang tadi ya kan, atau jadwal yang tadi, berarti ya untuk pertandingan hari Sabtu itu bakal ada di lower bracket gitu loh. Jadi yang menang bakal ketemu RSG Philippines dari Onyx Yudu Red Giant, Eko Bigetron yang menang, Eko dan Bigetron yang menang salah satunya akan ketemu sama Brand, yang kalah bakal nungguin hasil dari pertandingan di hari Jumat gitu loh. Jadi karena kebetulan ada tim Indonesia dan tersisa 2 ya kan, dibandingkan dengan tim Filipina ada 3, tim dari Malaysia ada 1. Gue cuma berharap semoga turnamen ini akan dimenangkan oleh perwakilan dari Indonesia. Karena kebetulan kan, walaupun gak ada MPL nih, walaupun MPL tidak berjalan untuk minggu kedua di minggu ini karena akan ada di minggu depan, semoga dengan adanya ESL Snapdragon Pro Series kita tetap bisa terhibur dengan match-match seru, dan kalau bisa yang menang dari Indonesia gitu loh. Good luck buat Onyx dan Bigetron. Selanjutnya adalah announcement dari Onyx, yaitu adalah perpisahan mereka atau farewell untuk Samoh. Jadi emang kebetulan Samoh ini kan menjadi roamer lah dari lapisannya Keyboy ya kan. Sempat juga waktu itu di season yang ke-10 kalau nggak salah kita ngelihat kayak komposisi Samoh Drian, Samoh Sans, bahkan Samoh Keyboy ya kan. Oh, gue nggak tahu sih kalau misalkan ngelihat Samoh kemana. Gue cukup kaget karena ini tuh Onyx baru ngumumin pas MPL udah berjalan. Nah, berarti anggapannya ya ada tim MPL atau bahkan tim MDL yang butuh Samoh atau butuh roamer. Menurut kalian Samoh kira-kira bakal ke tim mana? Coba tulis di kolom komentar. Karena gue emang ada clue-nya, cuma menurut gue nungguin announcement aja udahlah. Nungguin announcement aja teman-teman, karena gue nggak pandai untuk bikin clue-clue begitu. Ada yang pergi, ada yang datang. Ini dia yang mau gue show ke kalian. Wah, sebuah video yang sebenarnya announcement-nya itu udah terjadi sekitar 23 jam yang lalu ya kan. Dan ini adalah announcement untuk RRQ MDL Philippines atau RRQ Philippines yang diberi nama RRQ Kaito. Jadi kebetulan kayaknya koin RRQ ini menjadi trending topik dan sampai ke Filipina sana ya, jauh ya mainnya ya. Dan ya untuk nama-nama playersnya kebetulan udah ada di sini, teman-teman bisa lihat sendiri ya kan. Tapi nanti akan ada beberapa nama yang bakal gue berikan spotlight. Salah satunya Carl, ini dia. Nanti bakal gue mention satu-satu ya kan. Daiki, nah gue jujur sulit untuk mendapatkan Daiki Ferds kalau nggak salah ya kan, sama Yanusu. Kalau Shocker gue tahu. Nanti bakal gue detailkan satu-satu ya teman-teman ya. Nah ini Shocker, ini Ferds, ini yang gue maksud ya explainernya gue nggak tahu infonya dia dari mana. Kalau explainer satunya gue tahu si Kenji ya kan, Kenji emang kebetulan pernah main di MPL soalnya. Nah Yanusu juga nih, jungler soalnya dia, pegang peran penting by the way di sini. Yang gue penasaran ya koinnya ini nih. Kalau misalkan tersedia di RRQ Store gue mungkin beli kali. Karena itu menarik sih, kayak ya buat ini aja, buat apa ya namanya ya, buat dibawa-bawa aja di tas gitu kan. It was me, Kenji. Tim kapten, oke. Ya mungkin ada dari kalian beberapa yang udah tahu siapa itu Kenji ya kan, siapa itu Shocker, atau bahkan mungkin pemain-pemain lain kayak Carl gitu kan. Cuma ada beberapa hal yang bakal gue mention di sini, salah satunya Tats ya kan. Tats ini kalau nggak salah dia manajernya Signal Ultra season 5 MPL Philippines. Jadi ya kayaknya emang beberapa nama-nama dari MPL Philippines yang pernah terjun ke pro scene, beberapa juga mungkin ada yang masih baru. Oke, jadi gue bakal mention satu-satu kali ya. Gue bakal mulai dari Carl dulu nih. Carl ini kebetulan kalau teman-teman mungkin bingung, coba deh teman-teman lihat MPL season lalunya dari nih Todak. Wah, jadi MPL season 11 Todak mereka kan sempat bawa beberapa pemain Filipina, salah satunya Carl. Dan Carl ini
ternyata buat sekarang bakal kembali lagi ke Philippines dan bakal bersama dengan RRQ Kaito gitu loh. Next ini Shocker. Kalau Shocker ini gua tahu gara-gara ya teman-teman mungkin yang kalau nonton K-Breakdown terus mungkin nonton gua pas restream MPL Philippines, tau lah kalau memes gua itu tuh gua selalu cheering untuk TNC. Makanya gua tahu Shocker gitu loh. Shocker ini adalah mantan pemain dari mid laner MDL-nya TNC Pro Team. Jadi makanya gua kayak wow, oke, Shocker dari MDL Philippines juga udah ada pengalaman lah di MDL season yang pertama. Terus untuk beberapa nama juga seperti gue bakal skip Kenji dulu ya. Gue bakal ke Super Kurt ya kan. Super Kurt ini ternyata dia tuh bukan pertama kalinya jadi coach dari RRQ Philippines atau RRQ Kaito. Tapi sebelumnya dia adalah, ini gue gak tahu ya, dia adalah coach dari Game Lab atau gimana. Tapi ini jersey Game Lab teman-teman. Dan ini 24 Juli 2022, tepat sekitar 1 tahun lalu. Game Lab kebetulan untuk tahun pertamanya di MDL Philippines itu jadi runner up, jadi juara 2. Kalau misalkan emang bener ini Super Kurt adalah mantan coach dari Game Lab, wah ini kayaknya bakal mengerikan nih RRQ Kaito untuk di MDL Philippines season yang kedua teman-teman. Dan yang terakhir jelas lah Kenji. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah dengar nama Kenji ya kan, Kenji ini tuh kebetulan dia berperan sebagai XP laner. Kalau nggak salah dia tuh nama aslinya Villa ya, gue lupa nama aslinya. Villa bukan sih? Ah ya nih, Villa. Dan dia juga pernah memenangkan medali emas di ajang SEA Games 2019. Nih, kayaknya mana ya 2019? Oh, nggak masuk di sini ya. Padahal dia jadi XP laner utama loh, dan kebetulan dia juga sempat bermain di MDL Philippines season yang ke-10. Waktu itu dia yang bahkan menciptakan meta glue yang lagi rame, lagi marak-maraknya di season yang ke-10. Jadi buat teman-teman yang mungkin mikirnya waktu itu glue kan lagi OP-OP-nya ya kan nih. Nih orang nih yang benar-benar getol banget mainin glue. Bahkan pada saat itu ya kan, sebelum glue populer, ini orang masih main glue gitu loh awal-awal. Gue gak tahu nanti pas di season 2 MPL Philippines ini dia bakal bawain apa lagi nih sebagai XP laner. Karena gue jadi excited juga nih, karena gue pemerhati MDL ya kan. Apalagi kebetulan MDL Philippines baru season yang pertama kemarin. Gue gak sabar ngeliat Kenji Baiwan sama si Xbox. Xbox siapa bang? Xbox itu adalah XP laner dari Game Lab di MDL Philippines season yang pertama. Dan dia kebetulan jadi XP laner cadangannya di Sibol Timnas ISF. Nanti teman-teman mungkin bakal lihat line up-nya di ISF ya kan. Tapi sekali lagi gue ucapkan welcome kali ya. Welcome wis untuk RRQ Kaito nih, RRQ Philippines. Yang kebetulan kayaknya udah fix ya dia bakal ke MDL karena logonya aja di sini MDL Philippines. Menarik sih. Jadi akhirnya ada tim Indonesia ya kan yang bakal bertanding di Filipina lagi. Cuma ini gue sebenarnya isu sih. Isu ya, gue lagi dan lagi teman-teman, ini isu atau gosip yang gue dengar dari caster luar, caster Philippines. Yang dimana ketika RRQ welcome to MDL Philippines, kenapa sayang sekali yang ini? Gitu loh. Cuma masih rumor, gue gak tahu tuh bener apa enggak. Info selanjutnya bakal gue mulai dari MPL Brazil season yang kelima teman-teman. Dan udah mulai memasuki minggu yang kedua. Kebetulan sepertinya RRQ Akira ketemu lawan yang bener-bener mengerikan nih teman-teman. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu ya, RRQ Akira ini kan kayak tim yang udah win streak terus-terusan, back to back champion. Tapi kebetulan di sini RRQ Akira mendapatkan satu kekalahan. Dan ini diawali dengan pertandingan di week pertama mereka yang ternyata kalau teman-teman lihat sekarang tuh udah mulai keep up lagi nih. Cuma menurut gue ya ini masih minggu yang kedua sih. Dan emang kebetulan RRQ Akira ini emang tim yang kuat banget di Brazil. Gue gak tahu ya lawan yang sepadan mereka tuh di Brazil atau di Latamnya. Karena kalau ngeliat dari North juga ya ini dia standingsnya ya kan. Entity 7, Storm, terus juga Ignis di urutannya yang agak sedikit ke bawah. Banyakan draw di sana daripada lose win yang 2-0. Nah beda sama Latam South. Yang dimana Latam South ini kebetulan mana sih standing? Nah, untuk Intimos nih yang pernah ikut M Series ya, yang kemarin dari Argentina juga rata-rata, yang gabung sama Peru juga, itu mereka baru mendapatkan satu kekalahan juga. Jadi yang gue lihat ya, tim-tim yang pernah ke M Series ini kayaknya lebih mencoba apa ya, beradaptasi mungkinnya dengan beberapa perubahan baru, makanya mereka mendapatkan kekalahan. Tapi menurut gue kayak
Ini bukan kekalahan besar sih, ini masih di regular season. Ya kita lihat aja nanti Intimos nih pokoknya ya, untuk yang Latam atau Liga Latam di sana. Intimos, RRQ Akira, Bigetron Sons. Gue belum terlalu ngelirik yang North sih. Coba nanti bakal kita gali kali ya informasi dari North America. Selanjutnya tadi kan kita udah ngobrolin Filipina, kita udah ngobrolin update Indonesia, sekarang kita ke Rusia ya. Ini yang unik dari Rusia adalah mereka menggabungkan beberapa negara atau bahkan region seperti Malaysia yang pertama, ada Kamboja juga, terus ada dari Turki, ada dari MENA, ada dari Myanmar ya kan. Ini juga dari Egypt, MENA, terus Mongolia dan kebetulan Dustfold juara dari Rusia. 8 tim ini akan bertanding dan kebetulan bertandingnya bakal sesaat lagi teman-teman, karena per video ini dibuat ini ada Lilgan tim Mongolia yang bakal ketemu sama Fireflux Impunity, tim terkuat dari Turki. Yang gua tahu informasinya, tim Lilgan ini nih ya, tim Lilgan ini sebenarnya pengen banget masuk ke turnamen skema dari Turki, cuma mereka nggak bisa. Karena apa? Karena rata-rata roster yang memang asal negaranya Mongolia itu nggak bakal bisa join ke Turki, karena Turki terbatas dari region Turkinya aja dan nggak boleh ngambil dari pemain-pemain luar gitu loh teman-teman. Akan sangat menarik juga karena kebetulan di grup A ini ada juara dari Rusia, Dustfold ya kan, dan mereka menggunakan GSL format sistem. Jadi wah, gue nggak sabar sih untuk menyaksikan turnamen-turnamen yang kayak gini nih, turnamen-turnamen yang mungkin jarang dilirik ya kan, karena mungkin yang bikinnya juga di Rusia ya kan, untuk si Pigital Games yang ke-9. Tapi nama-nama timnya sih boleh-boleh nih, tim-tim kelas atas sebenarnya ini ya. Selanjutnya gue mau memberikan kalian informasi yang paling baru buat Piala Presiden Esports 2023 ya teman-teman ya. Jadi ini kick off ceremony kemarin dan ada beberapa informasi yang menarik. Kita bakal tonton videonya secara langsung, let's go. Tahun ini Piala Presiden Esports hadir kembali, lebih kompetitif dan lebih menegangkan. Piala Presiden Esports 2023 siap mempertandingkan Piala Presiden Esports 2023 Lokapala, Mobile Legends Bang Bang dan Mobile Legends Bang Bang Wop. Mobile Legends Bang Bang Women atau wanita. Waduh, women. Ini yang pengen gua lirik sih ini sih lebih tepatnya ya, karena Piala Presiden Esports ya kan, per divisinya untuk sekarang bener-bener dispesifikasikan banget. Dan kebetulan Mobile Legends tuh dibedakan ya, ada yang Mobile Legends Bang Bang yang men, ada yang women. Wah, dan ya untuk detailnya 2 miliar rupiah. prize pool 2 miliar. Fase kualifikasi Terus ada regional qualifier ya kan, terbagi menjadi 8 regional. 8 regional. Silahkan catat tuh teman-teman ya. Ada 8 regional dan ada close qualifier juga. Jadi ini invited untuk yang close qualifier dari cabang game Mobile Legends Bang Bang. Fase open qualifier terbuka. Jadi ada 3 teman-teman. Ada region qualifier, ada close qualifier yang invited ya kan untuk Mobile Legends Bang Bang, dan ada open qualifier untuk seluruh tim. Nah, jadi misalkan teman-teman mungkin ada yang nyoba ya kan, dan mungkin teman-teman gak berhasil di regional qualifier, mungkin kalian coba lagi aja di open qualifier gitu loh. Nah, ini juga ada group stage. Group stage itu kayaknya buat Mobile Legends Bang Bang yang gue lihat di sini ya. Gue belum tahu nanti gambarnya seperti apa, tapi kayak kesimpulan yang bisa gue paparkan itu kayaknya di group stage nanti bakal ada gabungan dari pemenang regional qualifier, close qualifier, open qualifier, wildcard, atau jangan-jangan group stage itu bakal terisikan oleh regional qualifier, close qualifier, open qualifier, dan juga wildcard. Karena di sini gak ada detailnya teman-teman, jadi kita tinggal tunggu update selanjutnya dari Piala Presiden. Nah, ada lagi juga nih buat yang di babak playoff nih. Tempat di main event Piala Presiden Esports 2023. Playoff stage. Nah, playoff stage. Nah, ini dia makanya teman-teman. Gue juga cukup bingung pas lihat second group stage, third group stage. Apakah ini urutannya ya kan? Jadi nanti pas ada group stage tersebut bakal digabungkan dan bakal dicari berapa tim misalkan untuk menuju ke babak playoff gitu loh. Jadi kita tinggal tunggu aja update selanjutnya buat Piala Presiden Esports, karena di sini tidak terlalu detail yang ditunjukkan, tapi coba gua paparkan sedini mungkin ya kan, dengan aset yang disediakan. Pendaftaran Gitu. dibuka tanggal 13 Juli. Anyway, untuk pendaftaran ternyata dibuka tanggal 13 Juli 2023. Dan untuk pendaftaran teman-teman bisa lihat di situs resminya dari pialapresidenesports.kincir.com. Nah, di sini kalau ngeliat dari tanggal ya, tanggal 13 Juli itu udah dibuka berarti teman-teman. Udah seminggu bahkan dari per video ini dibuat. Jadi cepetan daftar daripada kalian ketinggalan
dan kalian gak dapetin kesempatan untuk bertanding di Piala Presiden Esports. Udah sih di sini kayaknya informasinya udah cukup harusnya. Dan itu menjadi penutup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di Kabrosing selanjutnya. Gua KB pamit undur diri. Jangan lupa bahagia. Dadah.